Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa dikasih sehat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kuliah akuntansi menengah. Baiklah ya. Akuntansi menengah ini merupakan akuntansi prasyarat. Artinya Anda bisa mengambil akuntansi menengah kalau sudah lulus akuntansi dasar. Dan artinya yang ngambil akuntansi menengah sekarang sudah lulus semua akuntansi dasar ya. Oke ya, akuntansi menengah ini menjadi sangat penting karena keseharian dalam prakteknya banyak kita jumpai. Dan tingkat kesulitannya cukup tinggi. Oleh karena itu saya harapkan supaya Anda serius memperhatikan penjelasan dalam video ini ya. Untuk penilaian, karena ini pertemuan awal ya, seperti biasa terdiri dari UTS, tugas, dan UAS. UTS 30%, tugas 40%, Anda kerjakan di latihan, sebagai latihan, isinya latihan yang dikerjakan di buku latihan, yaitu buku ukuran folio dengan pena warna biru gitu ya. Jadi terorganisasi dalam satu buku yang besarnya ukuran folio. Jadi bukan per lembar lagi gitu ya. Nanti di akhir semester tugas ini dikumpul atau diperlihatkan untuk pengambilan nilai selanjutnya gitu ya. UAS 30%. Jadi paling tinggi tugas ya. Jangan dianggap kecil karena tugas ini porsinya cukup besar. Nah, kalau kuis 1 dengan kuis 2 dilakukan, ada kesempatan untuk kuis 1 dan kuis 2, maka kuis 1 hanya membantu UTS. Membantu sifatnya. Kuis 2 kalau dilakukan, kalaupun ada nanti sifatnya hanya membantu UAS. Jadi tidak wajib kuis 1 kuis 2 kita adakan ya. Lihat kesempatannya aja, lihat keadaannya nanti ya. Kalau memungkinkan diadakan untuk membantu UTS kuis 1, kuis 2 untuk membantu UAS gitu ya. Nah, ini penilaian. Anda bisa perhatikan ini ya. Materi yang akan kita bahas di akuntansi menengah ini adalah terdiri dari kas, piutang dagang, persediaan barang dagang, aset tetap, liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, investasi jangka panjang, modal saham. Tapi memang dua terakhir ini untuk jurusan komputer akuntansi tidak menjadi utama ya. Kalau keburu waktunya ya kita bahas, kalau tidak kita tinggalkan. Nah, yang harus kita bahas ya ini paling tidak nih ya, kas, piutang dagang, persediaan barang dagang, aset tetap, liabilitas jangka pendek. Liabilitas jangka panjang juga lihat keadaan ya. Kalau memungkinkan kita bahas. Nah, untuk kas ini terdiri dari kas kecil, rekonsiliasi bank, dan investasi jangka pendek. Atau terdiri dari 3 sub pokok bahasan gitu ya. Nah, pada kesempatan ini mungkin kita pertemuan awal ini kita bahas kas kecil, setelah kita bahas dulu pendahuluannya gitu ya. Nah, untuk materinya ini bisa Anda download, nanti saya share di WA group ya. Ada dua bab sekaligus, yaitu pendahuluan yang isinya konsep dasar dan ruang lingkup akuntansi ini ya, bab 1. Bab 2-nya ini nah ini kas dan investasi jangka pendek gitu ya. Jadi 2 bab sekaligus Anda download, lalu Anda print out dan dikumpulkan, jangan sampai hilang. Akan ditunjukkan seperti biasa di akhir semester sebagai bagian dari tugas gitu ya. Oke ya, kita perhatikan yang pertama dulu, konsep dasar dan ruang lingkup akuntansi. Nah, ini banyak penjelasan bersifat teori ya. Nanti bisa Anda baca lagi, ulang lagi, perhatikan lagi.
ininya apa namanya modulnya. Yang nggak paham bisa ditanyakan gitu ya. Pengertian akuntansi yang pertama, jangan sampai nggak ngerti. Kita yang belajar akuntansi ditanya akuntansi itu apa harus ngerti ya. Utamanya ini ya, menyediakan data kuantitatif tapi transaksi yang bersifat keuangan. Jadi data kuantitatif yang bersifat keuangan. Kalau di dalam akuntansi berarti rupiah di Indonesia. Jadi data kuantitatif yang dilaporkan itu dalam bentuk rupiah, ya. Nah, ini boleh dibilang siklus akuntansi. Nah, tujuan laporan keuangan juga harus tahu, menyangkut dua hal, posisi keuangan, keadaan keuangan perusahaan, dan kinerja. Kinerja ini boleh dibilang labanya berapa, meningkat atau tidak, atau sebaliknya malah mengalami kerugian gitu ya. Terus konsep dasar di dalam akuntansi itu sebagai pedoman untuk menyusun prinsip-prinsip akuntansi. Jadi pedoman, konsep dasar ini pedoman. Prinsip akuntansi menjadi penting sebagai dasar untuk menyusun laporan akuntansi. Lalu selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah bentuk perusahaan. Nanti lengkapnya Anda baca ya secara utuh. Bentuk perusahaan ini ada 3, beda sama jenis ya. Kalau bentuk terdiri dari perseorangan, persekutuan, dan perseroan terbatas. 3 jenis perusahaan berbeda lagi. Perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan industri. Nah, itu jenis. Tapi kalau bentuk ini ya, perseorangan, persekutuan, perseroan terbatas. Nah, ini sebagai pengetahuan Anda. Dan selanjutnya standar akuntansi yang ada di Indonesia saya singgung lagi, ada 4, jangan sampai nggak paham. Standar akuntansi keuangan, SAK etap, syariah, dan SAP akuntansi keuangan pemerintah. Ini yang buat adalah Persatuan Akuntansi Indonesia. Terus hal lagi yang perlu disampaikan adalah bahwa akuntansi ini merupakan sebagai bahasa bisnis, karena transaksi yang bersifat keuangan akan diproses menjadi informasi. Sangat penting untuk mengambil keputusan dan melihat kinerja perusahaan. Jadi orang yang berbisnis, yang melakukan bisnis harus mengerti akuntansi, karena semua transaksi yang terjadi dalam bisnis itu akan diproses untuk mengambil keputusan dan bisa menjelaskan kinerja perusahaan. Menjadi sangat penting akuntansi bagi pelaku bisnis ya. Nah, selanjutnya juga dijelaskan ini apa itu siapa pengguna dan apa tujuan laporan keuangan. Nah, ini ada banyak sebenarnya ya, tapi 2 hal ini yang menjadi sangat penting, investor dan kreditur. Dan Anda harus bisa membedakan investor dan kreditur. Kalau investor yang berinvestasi ke dalam perusahaan, jadi pemegang saham. Kalau kreditur adalah penyandang dana, meminjamkan. Kalau ini menginvestasikan, kalau ini meminjamkan. Hasil dari investor adalah dividen. Hasilnya, karena kalau berinvestasi kan harus ada hasil. Nah, namanya disebut dividen. Tapi kalau kreditur, hasil yang diperoleh adalah bunga. Nah, itu beda ya, karena meminjamkan bunga. Jadi kalau dividen besar kecilnya tergantung laba, kalau kreditur ya tergantung perjanjian persen bunganya di awal, gitu ya. Jadi harus tahu perbedaannya. Nah, selanjutnya bisa Anda baca
baca lagi ulang secara lengkap, dan bila ada yang nggak paham bisa ditanyakan. Nah, kalau mau lengkapnya lagi Anda bisa miliki bukunya ini. Tapi yang Zaki Bariduan ini saya rasa sudah nggak terbit lagi ya. Anda bisa beli buku akuntansi menengah Dwi Martini. Ini terbitan Salemba, dosen UI ya. Oke ya. Kita akan bahas hari ini kas kecil. Bab 2 tentang kas, tapi hari ini khusus kas kecil aja. Ya. Pengertian kas ini bisa Anda baca. Syarat kas itu apa? Ada 3. Dapat digunakan sebagai alat pembayaran setiap saat ya. Berlaku nilai nominalnya. Jadi kalau 100.000 ya berlaku 100.000 gitu ya. Dan penggunaannya tidak dibatasi. Jadi kalau Anda punya uang di bank, misalkan 500 juta, tapi hanya boleh digunakan 400 juta, maka 400 juta itu yang dibilang kas, yang dikatakan kas dalam akuntansi. Tidak dibatasi. Nah, yang 100 jutanya bukan kas, tapi kita buat akun yang berbeda. Jadi, kas adalah sebagai alat pembayaran, berlaku sebesar nilai nominalnya, syaratnya ya, dan penggunaannya tidak dibatasi. Kalau dibatasi berarti yang jumlah dibatasi tidak termasuk kas dalam akuntansi ya. Oke, ada beberapa pembahasan di sini kan, sudah disinggung tadi tentang kas kecil. Ini di dalam bab ini ada 3 sub pokok bahasan lagi. Yang kedua rekonsiliasi bank ini, dan yang ketiga investasi jangka pendek ini ya. Khusus pertemuan 1-2 ini kita hanya ngebahas kas kecil. Nah ini petty cash. Nah ini ya. Oke ya. Apa itu kas kecil? Kas kecil adalah uang tunai yang disisihkan, yang digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil. Ingat, relatif kecil. Berarti kalau kita bicara tentang relatif, maka jumlahnya nggak bisa kita sebutkan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Karena kecil bagi perusahaan A belum tentu kecil bagi perusahaan B. Jadi tergantung kebutuhan. Bisa saja perusahaan A kas kecilnya hanya 1 juta, tapi perusahaan B 2 juta atau bahkan lebih besar gitu ya. Jadi kata relatif tidak bisa menyebut angka, tapi berapa jumlahnya tergantung kebutuhan perusahaan gitu ya. Nah, metode yang digunakan dalam akuntansi ada 2. Boleh menggunakan sistem dana tetap, Infresh Fund System, boleh menggunakan sistem dana fluktuasi atau dana berubah, Fluctuating Fund System ya. Nah, tapi memang selanjutnya di dalam ujian atau di dalam kuis, kalau dia masuk kuis atau masuk UTS, kita hanya ngebahas ini yang sistem dana tetap saja ya, karena ini yang dipraktekkan kebanyakan ya, sistem dana tetap, Infresh Fund System. Walaupun dua-duanya kita bahas di sini ya, dan di dalam tugas dibahas juga dua-duanya. Hanya selanjutnya di dalam ujian kita hanya bahas dana tetap saja, gitu ya. Nah ini transaksinya, kita kasih contoh. Saya kasih contoh menggambarkan transaksi yang berkaitan dengan kas kecil ya. Nah yang dilakukan PT Mini Indah Jaya ya, menetapkan kas kecil 300.000. Berarti baginya 300.000 itu kecil, di atas 300.000 berarti sudah nggak boleh lagi pakai kas kecil, harus menggunakan kas besar atau kas bank gitu ya. Nah kas kecil ini sangat membantu perusahaan untuk memperlancar kegiatan sehari-hari yang membutuhkan dana kecil atau relatif kecil tadi, sehingga tidak menjadi masalah
Karena kalau mengambil uang di bank kan birokrasinya jadi panjang. Nah, kalau menggunakan kas kecil, semua kegiatan yang memerlukan dana kecil bisa segera dibiayai dengan cepat gitu ya, sehingga kegiatan perusahaan menjadi lancar. Nah, ini transaksinya. Perusahaan ini, PT Mini Indah Jaya ini dimulai dari Januari 2001, ini tanggal 10 dibentuknya. Periodenya ini kebetulan untuk contoh ini 1 bulan. Jadi 10 Januari berakhir di 10 Februari. Untuk periodenya, kas kecil ini bisa juga mingguan, bisa 2 mingguan, bisa bulanan, bisa harian. Tergantung kebutuhan perusahaan periodenya, tidak harus bulanan. Nah, yang saya ambil contoh ini adalah bulanan ya. Setiap tanggal 10 ada laporan kas kecil karena dimulainya dari tanggal 10. Nah, ini dibentuk dana kas kecil 300.000 mengeluarkan cek. Cek dikeluarkan oleh pimpinan perusahaan, diberikan kepada pemegang kas kecil untuk dicairkan nanti sebesar 300.000. Setelah dicairkan tentu digunakan untuk membiayai pengeluaran kecil sehari-hari. Mulai dari tanggal 11 misalkan dibayar biaya telepon 25.000, dibayar biaya perjalanan dinas 40.000, dibayar biaya listrik dan seterusnya. Kegiatan ini jumlahnya semuanya di bawah 300.000. Maka disebut dengan pengeluaran kas kecil. Nah, dari transaksi ini yang kalau Anda perhatikan jumlah pengeluarannya nggak ada yang di atas 300.000 ya. Lalu kita buat catatannya. Tadi sudah disinggung bisa metode dana fluktuasi, dana berubah atau dana tetap. Saya perlihatkan dua-duanya. Yang pertama ini menggunakan dana tetap, dana berubah, fluctuating, ya fluktuasi, metode dana berubah. Nah, untuk metode dana berubah ini transaksinya di jurnal setiap ada transaksi. Jadi kalau transaksinya ini semuanya ada 20, berarti 20 juga jurnalnya. Ya. Nah, ini judulnya. Ada 3 baris, nama perusahaannya, nama jurnal kas kecilnya, dan metodenya. Nah, untuk metode ini boleh disebut, boleh tidak. Disebut lebih bagus. Gitu ya. Kolomnya sama kayak jurnal umum. Tanggal, perkiraan dan keterangan, atau akun dan keterangan, ref, debit, kredit. Seperti biasa ya. Di jurnal umum akuntansi dasar. Jurnalnya juga nggak mengalami kesulitan seperti mungkin di akuntansi dasar yang lebih rumit karena ada syarat-syarat kan, syarat-syarat pembayaran. Ini tidak. Transaksinya relatif sederhana. Yang sudah belajar jurnal umum harusnya ini nggak masalah. Ya, contoh ya, kita lihat jawabannya. Tanggal 10 dibentuk dana kas kecil. Nah, jurnalnya ini. Kas kecil bertambah di debit, mengeluarkan kas bank karena menggunakan cek, berkurang di kredit. Jadi kas kecil pada kas di bank 300.000. Ya, ingat yang kredit agak menjorok ya. Agak menjorok. Keterangannya bila diperlukan. Sebagusnya dijelaskan di bawahnya. Buka tanda kurung, tutup kurung. Gitu ya. Nah, pada tanggal 11 dibayar biaya telepon, bayar telepon kan. Nah, ini jurnalnya. Beban telepon pada kas kecil. Itu tanggal 11. Tanggal 14 ada transaksi juga, bayar perjalanan dinas. Nah, ini jurnalnya. Tanggal 14. Beban perjalanan dinas pada kas kecil. Ya, enggak sulit kan? Sesuaikan aja nama akunnya dengan transaksinya. Tanggal 15 nih. Dibayar biaya listrik. Jurnalnya ini. Beban listrik pada kas kecil. Jadi kalau Anda perhatikan debitnya itu nama-nama beban, sisi kreditnya kas kecil, kas kecil, kas kecil, kas kecil gitu ya. Karena seluruh pengeluaran ini menggunakan dana kas kecil. Jangan lupa kata kecilnya. Nah, kecuali yang pertama ini, kas kecilnya malah di debit kan, karena pertama kali dibentuk. Kas banknya yang di kredit. Selanjutnya kas kecilnya ada di kredit semua tuh. Nah, ya kan?
Nah, tanggal 10 Februari ini kalau kita perhatikan transaksinya setelah sebulan ya, ini. Nah, ini kan ditarik selembar cek untuk mengganti. Ini penggantian pemakaian kas kecil. Jadi kita sudah pakai kas kecil kan mulai dari tanggal 11 Januari sampai 9 Februari. Kita hitung jumlahnya berapa, itu diganti di tanggal 10 oleh pimpinan. Tentu saja di dalam prakteknya di bukti-bukti transaksinya harus ditunjukkan ya sebagai pertanggungjawabannya. Jangan transaksi tanpa bukti. Nah, nanti jadi bodong gitu ya. Oke ya. Nah, ternyata setelah dihitung tuh pemakaiannya ini 254.000 ini. Anda bisa hitung mulai dari tanggal berapa tadi? Dari tanggal 11 Januari sampai tanggal 9 Februari. Jumlahnya ini 254. Masih di bawah 300.000 kan? Nah, pada kas bank 250. Jadi kasnya bukan tanggal 10 sebenarnya sama dengan jurnal tanggal 10 di atas 10 Januari sama ya. Cuma jumlahnya ini 300.000 sesuai dengan dana yang dibentuk. Kalau tanggal 10 Februari sebulan berikutnya sebesar dana yang terpakai. Jurnalnya ingat kas kecil pada kas di bank. Nah, ini keterangannya pengisian kembali. Nah, maka jumlahnya secara normal di bawah 300.000, di bawah dana kas kecil yang disediakan. Gitu ya. Ini dana berubah. Jadi cirinya adalah setiap transaksi di jurnal. Jadi kalau transaksinya ada 15, jurnalnya juga ada 15. Nah, sekarang setelah itu dijumlah ya seperti biasa. Nah, yang kedua metode dana tetap, Infresh Fund System. Kalau Anda perhatikan judulnya sama. Hanya beda di sini ya, penjelasan baris ketiga. Kolomnya sama. Nah, kalau Anda perhatikan jurnalnya ini lebih sedikit ya, lebih ringkas. Cuma 2 jurnal pada saat dibentuk, ini 10 Januari, dan saat pengisian kembali, ini tanggal 10 Februari. Tapi hati-hati karena dengan 2 jurnal, 1 jurnal salah, berarti nilai Anda langsung kepangkas 50. Jadi sedikit bukan berarti bisa menyelamatkan Anda kalau salah. Langsung kepotong banyak. Maka hati-hati di tanggal 10 Februari saat pengisian kembali ini. Nah, kalau tanggal 10 Januari sama dengan yang di atas. Metode dana berubah. Kas kecil pada kas di bank 300.000. Nah, untuk tanggal 10 Februari ini kan udah pengisian kembali kan transaksinya tadi kan 10 Februari. Nah, ini harus hati-hati. Seluruh nama-nama beban Anda debetkan. Oh, yang nggak pakai beban kecuali ini ya, perlengkapan kantor ya. Ini kan ada perlengkapan kantor transaksi ini. Misalkan tanggal 23 ini ya. Atau tanggal 18 juga ada nih. Nah, ini sebisa mungkin nama akunnya perlengkapan kantor, bukan beban perlengkapan kantor ya. Perlengkapan kantor. Walaupun boleh beban perlengkapan kantor. Nah, tapi kalau dalam soal nama akunnya sudah disediakan, Anda gunakan nama akun yang sudah disediakan. Jadi disesuaikan dengan akun yang sudah ada. Nah, nama-nama akun yang dikeluarkan kayak beban telepon, beban perjalanan dinas, beban listrik dan seterusnya, ini Anda debetkan pada saat pengisian kembali tanggal 10 Februari. Padanya ini nih, awas nih, kas di bank, bukan kas kecil ya. Karena langsung diganti kan. Perusahaan langsung mengeluarkan cek. Kas di bank. Ini mahasiswa sering nggak teliti di sini menggunakan kas kecil. Ya, kas di bank. Nah, dari mana beban telepon 52? Anda perhatikan di sini. Ini kan beban telepon kita pernah bayar tanggal 11 ini sebesar 25. Tapi kan pernah bayar lagi beban telepon di tanggal 5 Februari. Nah, ini. Jadi 25 ini di tanggal 11 dan 25 di tanggal 5 Februari. 27.000 di tanggal 5 Februari ya. Jadi kalau ada jumlah itu kan 52.
Nah, jadi 52 di sini dapatnya dari penjumlahan transaksi yang ada di atas yang berkaitan dengan beban telepon. Gitu ya. Nah, beban perjalanan dinas pun demikian. Di sini kan nggak sekali transaksinya. Nah, ini yang pertama 40. Kita lihat lagi nih, tanggal 21 ini ada lagi nih 20 perjalanan dinas. Jadi yang sama-sama dijadikan satu, dijumlahkan, nah maka 60 kan? Dan seterusnya. Kecuali ya cuma satu, berarti ya itulah jumlahnya. Tapi kalau ada berkali-kali ya dijumlah dulu baru dimasukkan ke dalam jurnal gitu ya. Nah, totalnya yang dikeluarkan sama 254 juga karena transaksi ini kan masih sama ini. Tadi kan 254 juga. Nah, ini juga 254. Tapi ingat ya, ini kas di bank bukan kas kecil. Nah, berarti jurnal metode dana tetap lebih ringkas. Tapi satu aja ada yang salah, misalkan di sini Anda bukan 60, maka jurnal Anda salah semua ini. Tidak ada nilai setengah. Maka yang betul cuma satu ini. Maka kalau cuma satu, nilai Anda berarti setengah. Hati-hati ya. Nah, ini metode dana tetap. Nah, demikian pembahasan dana kas kecil dari segi jurnal yang kita bahas ya. Nah, ini Anda bisa tanyakan melalui WA yang belum paham. Dan setelah Anda memahaminya, Anda kerjakan soal yang ada di belakang ini. Soal 1, soal 2, soal 3. Soal 1 seperti biasa, persis dengan contohnya ini. Soal 2 hanya metode dana tetap. Hanya metode dana tetap. Dana berubahnya tidak perlu Anda jawab. Nah, untuk soal 3 ini agak berbeda. Pertanyaannya yang A seperti biasa sebenarnya, tapi untuk yang B-nya belum kita bahas. Nah, kalau Anda bisa memahami silakan dijawab yang B. Nanti dicoba-coba gitu ya. Tapi kalau tidak Anda tinggalkan. Nah, selisih kas ini yang dimaksud antara kas sesungguhnya yang tersisa dengan kenyataan dengan kas yang ada itu nggak sama. Kenyataannya setelah diperiksa kan ini nih kasnya. Nah, kenyataannya apakah sejumlah ini uang kertas dengan uang logam kan kalau dijumlah 4.600. Kalau tidak sama terjadi selisih kas. Kalau selisih kasnya merugikan ada di debit, kalau menguntungkan ada di kredit. Nah, untuk yang selisih kas kalau Anda belum paham ini tinggalkan dulu. Jadi Anda jawab yang hanya saja. Dengan metode dana tetap ya. Udah otomatis ini metode dana tetap karena transaksinya kan nggak ada ini langsung rekapan nih. Ya. Transaksi periodenya ini 1 Oktober 15 September awalnya pembentukannya ini. Dan pengisian kembalinya ini 1 Oktober. Sudah ada rekapannya ini, tinggal di jurnal gitu ya. Nah, berarti nanti judul judul tugas Anda seperti yang dijelaskan di pertemuan awal kan ada judulnya. Judul yang baris keempat kan soal tugas gitu ya. Ini saya perlihatkan di sini ya. Kayak gini kan. Judul tugas itu ada 4 baris. Nama kan gitu. Apalagi kemarin NPM. Terus kelas. Ini nomor tugas. Notuk. Nah, ini kan isi nama siapa, NPM dan seterusnya. Nomor tugas ini maksud saya. Jadi karena tadi yang kita bahas yang akan dibagi kas kecil kan ada 3 soalnya. 1, 2, 3. Nanti berurut ini. Soal berikutnya 4, 5, 6 dan seterusnya. Bab berikutnya bukan lagi dari nomor 1, diurut terus bertambah. Jadi hati-hati ya. Nah, ini berarti
nomor tugas ini judul di atas, nah, Anda tulis kayak gini, 1 strip min 2 strip min 3. Berarti Anda membahas soal 1 2 3. Nah, waktu ngebahas soal 1, nah ini judul seperti ini. Nah, seperti ini. Nanti Anda kerjakan di kertas folio Anda, di buku latihan Anda. Jawab 1A, nah, seperti ini formatnya. Nanti 1B, kalau masih soal 1 boleh di lembar yang sama ya, di bawahnya. Tapi kalau udah soalnya 2, udah berganti, nggak boleh lagi di lembar yang sama, di lembar baru lagi. Begitu seterusnya, sesuai dengan penjelasan di pertemuan kemarin, di awal pertemuan. Nah, soal jawab 1B begini judulnya. Anda tulis 1B, baru format jawabannya. Seperti ini kan. Ini untuk format jawaban soal 1 ya. Karena ada A dan B. Ini 1A, 1B. Kalau dia cuma 1, ya nggak perlu ada A dan B kan. Gitu ya. Dan seperti ini. Dan ini nanti Anda foto, lalu Anda kirim ke email seperti yang seperti yang dijelaskan di awal pertemuan, tapi nanti saya share lagi di WA group ya, gitu ya. Ini jawabannya seperti ini ya. Gitu. Ini judul tugas, ada judul email dan seterusnya, nanti akan saya share lagi di WA group ya. Sampai jelas ini harus ada di paling atas lembar jawaban tugas. Jadi kalau soal tugasnya ada 1 2 3, ini ada di lembar soal tugas 1 ya. Soal tugas 2 waktu Anda menjawab nomor 2, soal nomor tugas 2 nggak perlu lagi ada nama NPM kelas. Tapi cukup seperti ini. Seperti ini. Jawab 1A gitu ya. Cukup gini. Tapi untuk awal lembar harus ada ini, gitu ya. Oke ya. Yang belum jelas bisa Anda tanyakan ke WA group. Semoga tugas yang diberikan ini 1 2 3 bisa lancar Anda kerjakan. Sampai sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.